A, B, C. Gila, ini kecil banget sih. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, ada box di depan kita yang artinya kita bakal mega unboxing. Udah hampir 2 bulan kayaknya nggak mega unboxing. Jadi, di video kali ini ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 box yang bakal kita unboxing. Ada beberapa barang kiriman, ada beberapa barang yang gua jajan dari blibli.com, dan ada juga barang yang kalian request. Jadi langsung aja siapin kopi, siapin teh, siapin snack. Kita bareng-bareng unboxing, kita bongkar sama-sama. Oke, let's go. Oke, sebelum kita mulai, kalau kalian lagi nyariin gadget, aksesoris, dan elektronik, pastinya cekin dulu aja ke Blibli, karena di Blibli lagi ada program nih cicilan 0% bebas biaya admin. Coba nih ya, kalian bandingin ke platform lain kalau nggak percaya. Contoh, misalnya nih, kalau gue pengen beli iPhone 15 ya, ini kalau kita compare ya biayanya ya, itu bisa hemat up to 865.000 buat cicilan 1 tahun. Jadi lumayan banget kan? Plus kalau kalian beli iPhone-nya di Blibli, itu tuh ada proteksi ekstra 12 bulan dari Blibli secara gratis. Dan itu bisa cover kerusakan hardware di luar yang ditanggung sama garansi Apple. Misalnya kayak jatuh, layarnya pecah, kena air, kelindes, sampai hilang pun itu juga bisa di cover. Kalau di tempat lain itu kalian harus nambah biaya ekstra dan lumayan banget. Jadi ini Blibli baik banget sih. Terus ada juga program buat tuker tambah di Blibli ya. Bisa lewat aplikasi Blibli langsung atau datang ke store-nya. Ada Blibli Store atau ke Hello Store buat Apple device. Blibli Store tuh banyak banget ya. Jadi kalian cek aja di lokasi terdekat kalian. Dijamin gadget bekas kalian dihargain yang tertinggi deh. Nah, favorit gua itu adalah 2 hours delivery karena bisa cepet banget nyampenya, nggak harus nunggu lama. Ditambah ya juga ada diskon lagi ekstra untuk biaya delivery-nya. So make sure langsung aja cek di Blibli buat promo-promo menarik tadi, dan semoga ini bermanfaat. Oke, kita lanjut ke mega unboxing-nya. Oke, jadi kira-kira kita mau mulai dari yang mana dulu? Nat, mungkin boleh pilih? Yang Anchor aja? Oke deh, nih kelihatan ya, ada tulisannya nih Anchor. Tapi nggak tahu isinya apa aja. Alright, kalau dilihat dari boxnya ya, ada tulisan baterai. Kemungkinan isinya power bank. Wow, ada apa di sini? Ada power bank 1, charger, power bank lagi, sama masih ada satu lagi, charger lagi. Ada total 4 produk dari Anchor, dan ini kayaknya gue lihat kemarin baru aja dirilis dan juga udah mulai dijual di Blibli. Jadi kalau kalian pengen cek ya produk-produknya Anchor, kabelnya itu udah paling terjamin kualitasnya, powerbanknya juga gue pakai banyak, ada charger, ada produk-produk audio juga, soundcore, itu semua tersedia di anchor@blibli.com. Jadi langsung aja. Jadi kalau kalian lihat perbedaan utama, ya bentuknya kan sama nih, mirip ya. Gue pikir sama, ternyata bedanya adalah satu. Yang ini 100 watt. Ya ada tulisannya nih ya. Anchor Prime 100 watt gun wall charger 3 port. Sedangkan yang ini, yang agak kecil, ini tuh 67 watt. Sama ya, secara setup juga mirip ya, 2 buah USB-C sama 1 buah USB-A. Cuma bedanya yang 100 watt ini USB-A-nya di atas. Kalau yang 67 watt USB-A-nya ada di bagian paling bawah. Di sini tertulis ya buat Apple, Samsung, dan berbagai macamnya. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, di bagian samping nih ada tulisannya nih ya. Jadi ini adalah Anchor Prime Charger Series 7. Ya, ini adalah yang terbaru, dan ini chargernya tadi bisa sampai 100 watt. Jadi kalau kalian mau cas laptop ya, di sini tertulis nih ada HP Chromebook 14, ada Steam Deck juga bisa, DJI Mavic Drone itu juga bisa, AirPods juga bisa, MacBook Air, MacBook Pro itu juga bisa. Jadi nggak cuma buat HP doang. Oke, so ini dia guys chargernya. Gila, ini kecil banget sih. Dan uniknya nih kalau kalian bisa lihat ya, ujungnya itu dilipat ya. Jadi kalian bisa lipat, bikin dia jadi lebih compact. Ini pertama sih gue ngeliat yang ada bisa dilipat begini, jadi lucu banget. Dan ya pastinya lebih hemat space ya, karena rata-rata kan kalau charger-charger yang colokan di Indonesia itu memang kalau kepalanya nongol gini tuh jadi makan tempat banget di tas gitu. Dan gue sendiri akhirnya ujung-ujungnya lebih memilih charger yang kepalanya itu yang kayak kepala yang lurus Amerika, kayak charger Apple zaman dulu gitu loh, yang lebih hemat space dan better bawa adapter aja di tas, terutama buat travel ya. Travel kan kita kan lebih nggak sering pakai yang kayak gini. Nah, tapi kalau kayak gini sekarang sih jadi menarik banget sih buat dibawa, dan ukurannya juga pastinya ya. Yang 100 watt ini kayaknya charger 100 watt terkecil
yang gua pernah lihat ya, sebelumnya tuh charger 100 watt tuh kayak ukurannya bisa kayak ya tadi chargernya laptop Apple MacBook gitu ya, gede banget. Dan ini sendiri bisa kecil karena dia pakai teknologi GaN ya, gallium nitride, yang mana di sini tertulis ya ada GaN Prime-nya. Dan ya, jadi ukurannya super duper compact, udah bisa 100 watt dan yang ini 67 watt. Bedanya tuh nggak jauh gitu loh. Nggak sampai 30% harus gue bilang, jadi cuma beda kayak tutupnya doang lah. Ini bener-bener bedanya kecil banget. Jadi kalau kalian mau ya sekalian langsung beli yang 100 watt aja sih. Dan ini gue bakal pakai sih buat jadi daily driver charger gue karena compact banget, kecil banget dan udah bisa sampai 100 watt. Nah, sekarang kita cek yang power bank. Nah, yang power bank ini sebenarnya gue udah pernah bahas ya, yang versi gedenya. Jadi ini ada yang gede, ada yang kecil kan kalau dari boxnya ya. Jadi ini Anker 737 power bank, kapasitasnya 24.000 mAh dan bisa sampai 100 berapa puluh watt gitu chargingnya. Jadi memang ini cukup revolusioner pada waktu itu dan ukurannya juga tergolong compact, nanti kita lihat lagi. Cuma yang baru banget rilis itu sebenarnya yang ini nih, yang lebih compact lagi. Jadi ukurannya cuma berapa nih? 20.000 mAh. Ya, lebih kecil, ada layarnya juga, bisa lihat berapa watt yang keluar masuk ya. Dan ini juga tadinya bisa sampai berapa ratus watt sih. Tuh, sampai 200 watt. Gila. Ini lebih baru makanya daripada yang ini. Ini yang pertama kali banget keluar, makanya desainnya kalau kalian lihat sedikit ada perbedaan juga. Oke, kita buka aja ya. Oke, jadi ini dia untuk power bank-nya, dan seperti kalian bisa lihat ya, gila, bentuknya super compact sih, terutama yang ini ya, 20.000 mAh, bentuknya kayak gini aja. Ya cuma memang agak tebel sih. Kalau gue bilangnya ini lebih kayak mirip kotak pensil ya, secara ukuran ya. Nggak yang gede-gede kayak ukuran-ukuran power bank pada umumnya. Nah, kalau kalian lihat kerennya lagi di sini adalah, nih, kalau ditekan, tuh, dia ada layar, dan yang baru lebih gede tuh layarnya ya. Nah, yang kecil, power bank lebih kecil yang gue bilang lebih baru nih, malah lebih gede secara layar. Dan kalian juga dapat kabel Type-C ke Type-C up to 140 watt maksimalnya nih. Ada tulisannya ya. Plus dapat sleeve juga, sleeve kain standar sih ini. Nggak ada padding yang gimana. Nah, sekarang gue pengen coba tunjukin ketika kita ngecas. Karena yang ini lebih gede. Coba kita colok. Nah, kalau kalian lihat tuh. Nah, dia keluar tuh guys. Ya, berapa wattnya yang keluar tuh, 2,5 watt, 2,7, 2,5. Kalian bisa lihat nih ada time remaining-nya. Jadi total berapa lama si power bank ini bakal habis kalau dipakai buat ngecas terus ya. Cuma waktunya terus berubah tuh, tergantung berapa watt yang keluar. Dan balik lagi, ini total outputnya bisa sampai 200 watt nih. Nah, layarnya mati, kita tinggal tekan lagi aja buat ngidupin. Nah, semakin gede, semakin gede. Nah, di sini juga kalau kita cek, di sampingnya ini ada tulisannya sih, untuk berapa watt ya. Dia ada output inputnya. Jadi USB-A-nya bisa sampai 65 watt, USB-C-nya bisa 100 watt. Ya, jadi total output bisa 200 watt. Mungkin kalau USB-C 1, 2, 3-nya dipakai bersama-sama itu bisa maksimal totalnya di 2000 watt. Dan ini ada yang unik nih, dia ada charging base ya. Yang mana memang kalau kita cek di bagian bawahnya nih, tuh ada yang beda ya. Nah, yang baru ini dia ada kayak pogo pin gitu. Dimana kalau kalian beli aksesoris yang terpisahnya, itu kalian bisa ngecasnya itu lewat si pogo pin ini. Jadi tinggal ditaruh aja gitu. Jadi nggak usah dicolok-colokin kabel lagi, dan itu keren banget sih. Nah, untuk harganya mulai dari yang power bank Anker Prime 20.000 mAh ini starting dari harga 1,899 juta rupiah ya. Sedangkan yang chargernya ini yang GaN Prime 100 watt itu di harga 1,399 juta rupiah. Nanti seperti biasa linknya akan ada di kolom deskripsi di bawah. So, itu tadi yang pertama dari Anker, what a good start. Seneng banget kalau itemnya keren-keren kayak gini. Kita lanjut lagi karena masih banyak yang menarik nih. Oke, lanjut. Box yang kedua. Nice. We got it. Ini dia, ini yang gua beli kemarin. Suction cup dari PG Whitetech. Kalau kalian familiar PG Whitetech, lumayan sering kita feature di unboxing ya, mega unboxing. Dan ini fungsinya buat jadi mounting ya, mounting di kaca mobil, mounting di dinding, mounting di manapun. Dan uniknya adalah dia menggunakan sistem lockingnya si PG Whitetech, yang mana dia nggak membutuhkan baut. Kalau kalian pakai GoPro kan biasa ada bautnya. Nah, yang ini tuh nggak perlu pakai baut. Nanti gua kasih contoh. Here we go, ini dia untuk si mountingnya.
Dan ini gue sebenarnya pakai buat syuting-syuting Best Indo Cars, konten-konten Best Indo Cars di sana. Kalau kalian belum subscribe, make sure di subscribe karena gue lagi seneng banget bahas-bahas mobil, dan hopefully kalau kalian banyak subscribe, banyak kasih gue input, bisa videonya jadi semakin oke. Alright, lanjut. Nah, ini dia yang menarik nih daripada si produknya PGY Tech, karena sistem lockingnya dia ini nih. Nah, dia juga kasih kita ini ya. Oh, jadi dapet semacam baut juga kalau kalian mau tempelin ke kamera, ke yang lain-lain. Tapi sebenarnya si stand ini tuh dibikin dedicated oleh PGY Tech untuk Insta360 ya, kalau tadi lihat gambarnya ya. Nah, sekarang cara kerjanya dia tuh enaknya adalah begini nih. Jadi dia mesti diputer gitu sedikit, masuk ke bawah dan dikunci gitu. Udah nggak bisa keluar lagi nih. Dan kameranya juga harusnya bakalan nyangkut di bagian atas. Nah, kita coba dengan ada ini. Nah ya, jadi kita masuk, terus diputar ke bawah, terus dikunci aja tinggal. Tuh, wah, kalau dari ini kunciannya keras, tuh ya, nggak bisa goyang-goyang lagi. Bisa gerak, cuma kayaknya probability-nya kalau kalian keras banget baru dia bisa kayak kegeser lah. Ya mungkin tergantung bobot kameranya. Kalau kameranya cuma kayak action cam gitu, mungkin bakalan tetap aman. Nah, selain itu juga di bagian bawahnya nih dia ada suction cup-nya ya. Jadi ini kalau dibuka bisa buat ditempelin gitu kan, misalnya di meja nih. Atau biasa gua tuh nempelinnya di sunroof gitu ya, kalau mobilnya ada sunroof, kita bisa nempel, tinggal dikunci aja nih. Dan ini kita bisa atur untuk posisi kameranya gitu ya, jadi ya angle-nya mau kayak gimana. Tuh ada branding PGY Tech-nya juga di bagian samping. Nah, sebenarnya ini tuh mirip, ada juga satu lagi alternatif dari merek Telesin. Ya, tapi yang Telesin itu bedanya dia nggak pakai sistem yang kaitannya ini. Yang bedanya dia pakai yang sistem biasa aja. Nah, untuk harganya PGY Tech Suction Car Mount ini dijual di harga Rp599.000. Sip, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Kita mau coba buka yang ini. Kecil banget. Oh, oke. Ini jajanan gua, dan kalian juga sempat infoin soal kabel ini. Ini dari Hagibis. Ini adalah kabel USB 4 yang bisa ngecas sampai 240 watt tuh. Ada kabel 40 gigabit per second ya dari USB 4 tadi, dan ada LED display juga. Sebenarnya memang udah lumayan banyak ya kabel-kabel yang bisa nunjukin wattnya. Cuma jarang yang bisa nunjukin watt sekaligus jadi kabel buat USB 4 yang bisa transfer data kencang ya. Jadi kalau kalian pakai SSD, kalian pakai Thunderbolt dock. Jadi dia ada dua versi ya. Memang ada yang versi berapa meter, kalau nggak salah 1 atau 2 meter. Terus ini yang versi 20 cm kayaknya ya. Kalau nggak salah gue lupa, gue pilih yang pendek aja. 25 cm lebih tepatnya. Ini bakalan cocok kalian colokin ke SSD, kalian bakal cocok juga ke Thunderbolt dock gitu-gitu, dan cocok buat ngecas juga pastinya ya. Nah, misalnya powerbank kalian nggak secanggih Anker gitu ya, yang ada layarnya gini kan. Nah, kalian tinggal cukup beli kabel kayak gini aja, karena kabel kayak gini juga bisa buat nunjukin wattnya gitu. Oke, nah tadi kelihatan tuh ya. Jadi ada berapa ampere dan berapa volt. Nah, voltnya udah naik ke 9 volt dan kelihatan nih habis nih wattnya. Tuh 11 watt, 13,5 watt, 14 watt ya. Dan kurang lebih kalau dicek sama nggak nih sama yang di sini? Ya mirip-mirip tuh ya angkanya ya. Tuh. Ya dia 14, 13,5, 14, tuh jadi 15. Jadi ya beti-beti lah, beda-beda tipis lah. Cuma menurut gua nih kabel tebel banget ternyata ya. Kalau ini kabelnya dia melingkar bulat kayak gitu dan berisi banget sih ini. Berbobot banget dan agak berat sih atasnya gitu. Jadi ya walaupun pendek tetap lumayan berisi. Pendek dan berisi ya. Oke, untuk harganya kabel Hagibis USB 4 dan display ini dijual di harga Rp189.000. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Kita habis jajan Ulanzi. Kalau kata anak-anak, gue tuh demen banget sama Ulanzi, kata Daniel ya. Karena banyak banget aksesoris kamera buat HP atau buat kamera gitu, banyak kan dari Ulanzi. Karena harganya lebih terjangkau dan kualitasnya juga bisa dibilang oke. Dan yang ini adalah magnetic phone mount with suction cup base. Yes, jadi ini buat yang pakai iPhone bisa nempelin langsung dengan MagSafe-nya. Dan ini tuh fungsinya kalian bisa tempelin juga di mana-mana gitu. Dan ini juga kita dikasih ring magnetnya.
just in case kalau HP kalian nggak pakai MagSafe, misalnya kayak Android kayak gitu, Infinix ada MagSafe-nya loh, jangan salah loh kalian ya. Nah ini kalian bisa tempelin nih, nah kayak gitu. Nah, kenapa gue pilih ini? Karena gue kan misalnya nanti mau shoot buat Besindo Cars juga sebenarnya gitu ya. Kalau shoot lagi di mobil kayak gitu, gue bisa tempelin HP-nya ke kaca gitu buat ngeliat, buat monitoring ya. Dan ini ya kalian bisa fleksibel, ditempel di mana aja, nggak cuma di mobil doang, bisa juga kalau kalian di WC, mungkin pengen sambil nonton ya pakai iPhone gitu kan. Ini kalian juga bisa tempelin tuh. Nah, gue tuh saking gue sukanya pakai MagSafe ini, sampai casing Xiaomi 14 pun gue harus cari yang ada MagSafe-nya guys. Jadi biar bisa nempel juga, dan di mobil juga gue pakai MagSafe, di mana-mana gue pakai ya si MagSafe ini. Kecuali buat ngecas sih, gue cuma buat nempel-nempel aja karena lebih enak. Kayak dulu zaman-zaman magnet bulet-bulet yang awal-awal keluar gitu lah. Cuma ini versi lebih sturdy, jadinya lebih kokoh dibandingin magnet yang bulet lebih kecil gitu. Gimana dia kompresnya ya? Sorry guys. Jadi ini diputer-puter, di ininya diputer ya. Jadi ininya bisa diputer biar lebih ngunci, atau diputer balik biar bisa copot. Oh, kebalik ya. Nah kalau kayak gini, dia turun dia. Keras banget coy. Lumayan. Jadi ketika ditempel, diputer aja nih sampai dia. Nah, dia kayak ngeluarin udara sambil ininya kayak ngangkat ke atas itu. Jadi mungkin lebih nyedot gitu kali ya kalau diputar. Kayaknya sih kalau ini pun kotor, katanya bisa dibersihin juga. So ya, just keep it simple aja sih. Tempel lagi aja plastiknya biar nggak kotor. Oke, jadi itu tadi bisa dilipat juga jadi ringkas gitu ya. Nah, jadi kayak gini doang. Oke, Ulanzi ini kodenya TB13 magnetic phone mount di harga 349.000. Udah lanjut lagi ke yang berikutnya, masih ada 3 box lagi. Nah, ini apa ya? Oke. Nah, Pac-Man. Siapa yang main Pac-Man di sini? Gua dulu demen banget main Pac-Man, dan kemarin kebetulan gua habis dari rumah temen terus ngeliat dia ada mainan Lego Pac-Man gitu, lucu banget. Dan gue jadi kepikiran ya pengen pakai ini jadi pajangan gitu, dan ternyata ada yang jual di Blibli, dan akhirnya ya ini. Sebenarnya kan yang lumayan pasaran tuh yang warna-warni gini tuh, yang kayak controller PS punya itu loh, bulat segitiga silang gitu kan ada tuh buat pajangannya. Nah gue pengen cari alternatif aja karena itu kan lumayan pasaran ya yang PS ya. Nah ketemulah sama yang Pac-Man ini, dan oke. Nah, dia coloknya cukup pakai kabel USB aja, tapi masih micro USB. Nggak apa-apa deh, coba kita cari. Di mana coloknya? Oh alah, colokannya di ujung sini guys. Kita coba. Sip. Nah guys, udah hidup, tapi kok begitu ya? Nggak bisa statik gitu. Oh bisa. Ada mikrofonnya. A, B, C. Lucu juga dia. Tapi nggak bisa statik. Oh bisa guys. Jadi bisa statik doang. Nah ini akan jadi penghuni baru studio Besindo Tech ya. Jadi kita berikan selamat datang buat si Pac-Man ini. Oke, Pixel Lamp Pac-Man ini ada di harga Rp249.000. Oke, lanjut lagi. Oke. Ulanzi lagi. Oke, guys, jadi ini gua habis ngecekin tas buat kamera karena sekarang itu kita nggak punya tas buat Besindo Cars. Jadi Besindo Cars tuh biasa nebeng tasnya Besindo Tech juga, dan gue biasa pakai kameranya beda-beda sama yang buat Besindo Tech. Jadi gue pikir gue coba cari tas kamera baru, dan ini juga lumayan menarik sih karena kita jelasin kita bareng-bareng. Nah, jadi ini kodenya adalah Ulanzi PB008. Nah, tas ini guys, kalau gue cek reviewnya di online,
Itu secara desain mirip sama tas Bellroy yang kemarin kita sempat bahas di EDC ya, Everyday Carry-nya Basindo Tech. Nah, ini kayak versi gedenya gitu, plus di-improve juga sedikit katanya sama mereka. Nah, penasaran? Kita cek. Yang pertama adalah ini. Dia ada handle di bagian belakangnya dan ada kantong. Ya, seingat gue yang Bellroy itu nggak ada kantong di belakangnya. Itu yang gue sempat request sama bahas video itu, dan di Ulanzi ini ada gitu, dikabulkan. Karena kantong belakang ini tuh convenient sih buat taruh-taruh barang-barang yang agak-agak istilahnya riskan gitu ya. Jadi nggak langsung di depan banget gitu. Dan ini ada kantong di belakang. Itu satu fitur yang menarik. Kedua, nah di depan juga dia konfigurasinya mirip kan nama yang Bellroy kemarin ya, Venture Sling ya. Ada sebuah pocket. Nah, ini ada agak gede juga dan ada kantong-kantong juga nih di dalamnya nih. Tuh kan mirip kan sama yang si Bellroy kan? Jadi ada kantong kecil 2 biji buat taruh-taruh kunci gitu-gitu mungkin ya. Terus ada juga di bagian atas nih si kantong utamanya. Gede banget. Dan ini paddingnya tebel banget sih. Ya, ada tadi ya kayak gue bilang kalau ada padding tuh berasa banget. Dan di sini ada ini ada strapnya juga ya, ada strap kedua sama ada shoulder paddingnya, kayak bantalannya kayak gitu. Nah di sini tuh bentuk strapnya kayak gini nih guys, yang agak ngeri sih sebenarnya menurut gue, karena dia modelnya modelan buckle yang standar gitu ya. Nah jadi pasang si strapnya ini tuh cuma dijepit aja istilahnya kayak gitu, yang mana mungkin agak bahaya kali ya, tapi nggak tahu deh, coba lihat. Nah ini strapnya juga berbobot sih. Jadi dia di klep aja di sini gitu. Nah ya, jadi talinya juga bisa dipanjang-panjangin. Gampang sih, panjanginnya juga cukup simple. Nah oke, jadilah tas slingnya. Dan di dalamnya lagi nih dapat juga ini guys, kayak divider ya, kayak origami style. Mungkin kalian tahu dari mana? Dari Peak Design inspirasinya gitu ya. Nah jadi bisa dilipat-lipat dan bisa ditaruh di dalam sini. Dia bagian-bagian ujung bagian atas bawahnya ini juga dia udah yang modelan bisa nempel velcro memang. Jadi bisa tuh ada separatornya gitu ya, jadi ya menarik sih. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini kan terinspirasi dari Bellroy ya. Kalian bisa lihat di bagian atas ada kantong kosong nih ya, yang pakai microfiber gitu buat taruh kacamata kalau di yang versi asli. Tapi di sini ada kantong kecilnya lagi, mungkin buat taruh baterai, memory card gitu-gitu ya. Ya, jadi bisa dimasukin ke dalam sini juga. Jadi vertical space-nya dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada kantong samping juga. Nih, jadi bisa nyelip-nyelipin mungkin botol minum yang kecil, gitu-gitu juga bisa dimasukin. Plus satu lagi nih, ini yang kemarin banyak banget juga ditanyain sama kalian pas kita bahas EDC itu, si tas Bellroy itu tuh muat iPad atau enggak? Jawabannya muat iPad tapi yang mini. Sedangkan yang ini tuh, dia ada slot yang gede banget. Ini sampai iPad yang 11 inci sih muat sih, bisa dibilang ini. Oke, nah di sini kita ada iPad yang 9,7 ya. Jadi kita coba masukin aja. Oh ya, dia ada magnetnya juga nih. Jadi nempel gitu ya. Oke. Tuh kan. Jadi muat untuk yang iPad ini, iPad 9,7 inch sih ya, iPad 6 ya. iPad yang 11 inci mungkin masih muat karena space ujung-ujungnya masih ada. Cuma memang pas dimasukin dia mentok banget nih di atasnya nih. Kalau iPad mini sih muat-muat aja pasti. Nih, iPad mini tuh sampai masuk ke dalam banget. Tuh, bisa nempel lagi magnetnya sampai. So ya, ideal banget sih buat kalian yang buat nyari tas kamera, yang butuh masukin iPad dan kamera dan segala macamnya. Kantongnya banyak dan bahannya juga ini katanya waterproof ya. Jadi bakalan aman kalau kalian kena cipratan air gitu-gitu. Cuma menurut gue strapnya aja sih yang mesti agak hati-hati. Mungkin ini bisa dilem biar nggak bisa lepas. Dan ya, itu tadi Ulanzi PB008 harganya di Rp499.000 ya. Jadi ya quite worth it sih menurut gua ya. Ulanzi sekali lagi banyak produk-produk mereka yang terutama di bidang kamera boleh sih worth it. Dan ini buat Basindo Cars, bukan buat Basindo Tech. Oke, sip, itu tadi. Kita masih ada yang satu lagi nih, terakhir.
Oke guys, yang terakhir dari luar negeri guys, dari DHL ya. Tapi tenang aja, pajaknya aman guys. Tidak kena kasus kita. Ya, ada event data recorder, memory card, ada in-car aromaterapi, kalender, hampers, ini hampers. Oh, dari 70 Mai, Tomai, 70 Mai, apalah bacanya. Biasanya dibacanya apa sih? Nggak tahu ya. Somai. Laper dong ya. Mile after mile, explore without boundaries. Jadi 70 Mai ini brand dashcam ya. Kalau teman-teman pada tahu, kita sering banget juga bahas dashcamnya mereka dan kualitasnya juga oke banget. Yang paling viral sih yang bisa muter 360 derajat itu. Nah, kita dapat hampers, so thank you 70 Mai. Ini hampers lebaran kali ya di mereka ya. Dan ini dia isinya. Pertama dapat keren banget. Oh, kalender 2024. Kita udah masuk bulan kelima nih, baru dapat kalender sekarang, tapi kalendernya keren banget. Ini dapat stand kayu gitu ya, jadi bisa dipakai ini. Terus ini hasil rekaman kameranya 70 Mai. Ini di kutub utara nih ya, mungkin ya. Oke, itu yang pertama, kita dapat kalender. Yang kedua, kita dapat ini ada ini kayaknya tag buat koper ya, biasanya ya. Travel tag kayak gitu. Wangi. Ini batu buat aromaterapi stone. Ya, jadi batu buat wangi-wangian gitu, pantesan ada wangi-wanginya. Dan ini buat ngegantungin gitu ya. Nanti kita gantung aja di kantor anak-anak. Dan kita dapat memory card 128 GB plus sebuah dashcam ya dari 70 Mai dashcam Pro Plus rear cam set. Nah, ini kayaknya kita udah pernah bahas nggak sih? Udah pernah ya? Iya, kita udah pernah bahas ini juga. Nanti reviewnya kalian bisa cek aja, kita taruh linknya nanti di sini atau di terakhir. Ya, ini 2.7K ya, bisa ada aplikasinya dan dual channel recording depan belakang ya. Ada WiFi dan juga GPS. Ya, nanti dicek aja linknya lengkapnya, bisa kalian dapetin juga, udah dijual juga ini di Indonesia harusnya. Oke? So yes guys, itu tadi buat mega unboxing ini episode ke-15. Ternyata gue lupa mention di awal, tapi ya keren banget. Thank you semua buat kalian yang udah nonton dari awal sampai sekarang. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada yang mau ditanyain seperti biasa, komen di bawah. Dan kira-kira mana yang jadi favorit kalian, kita komen di bawah. Nanti gue mungkin bakal bahas lebih detail ya. Tapi yang ini udah pernah, jadi ya yang ini mungkin nanti depannya kita bikin EDC lagi, mungkin juga bisa pakai ini. Jadi ya, yes, paling itu aja. Kalau kalian belum subscribe, make sure di subscribe ke Best Tech, hidupin notification-nya. Dan itu aja, link semua produk udah ada di bawah, bisa dicek juga di blibli.com. Itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Kalau gue paling favoritnya yang mana ya? Paling favorit yang ini, boleh. Yang ya ini pewangiannya enak sih.